Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala quwata illa billah. Oke, kawan-kawan semua yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan pagi hari ini saya buat videonya pagi ya. Jadi kalau misalkan kawan-kawan nontonnya sore, ya sudahlah. Gitu ya. Pada kesempatan kali ini saya akan coba sedikit berbicara tentang akuntansi transaksi di mudharabah. Tapi di pertemuan ketujuh ini kita akan fokus membahas tentang akad-akadnya. Dan nanti di pertemuan 8 kita akan membahas tentang perhitungannya, bagaimana akuntansi di perbankan syariah tersebut begitu ya. Oke, baik. Di pertemuan sebelumnya ya, pertemuan ke-6 itu kita berbicara tentang akuntansi penghimpunan dana ya, di mana di situ ada tabungan, ada giro, ada deposito begitu ya. Dan di sana ada mudorobah dan wadiah gitu ya. Apa itu mudorobah kemarin sudah sempat sedikit saya singgung apa itu mudorobah dan apa itu wadiah, tapi paling tidak sekarang adalah sedikit penekanannya gitu ya. Baik, saya lanjutkan. Oke, mudharabah adalah bentuk pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada pihak lainnya untuk suatu usaha produktif. Ingat, kata kuncinya adalah untuk usaha produktif. Jadi ketika digunakan untuk konsumtif itu tidak benar, menyalahi akad. Kalau yang konsumtif biasanya menggunakan akad murabahah. Sedangkan mudorobah itu digunakan untuk sesuatu yang produktif, modal kerja lah bahasa simpelnya begitu ya. Secara teknis akad kerjasama usaha antar pemilik dana itu sohibul mal ya, dan pengelola dana ya. Intinya itu dari dua orang ini, saya punya modal, Anda punya usaha gitu ya. Anda sebagai mudorib, saya sebagai sohibul mal ya, dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan dalam kontrak. Oke ya, saya punya dana, saya berikan kepada Anda, tolong dikelola dalam bentuk apapun begitu ya. Kalau dibilangnya berbentuk apapun terserah, yang penting halal, berarti itu disebut dengan mudorobah mutlakoh. Sedangkan kalau misalkan saya bilang saya berikan dana ini tolong diputar dalam bentuk Anda harus jualan mie ayam gitu ya, berarti itu disebut dengan akad mudharabah muqayyadah begitu ya. Nanti di selanjutnya akan ada gitu ya. Intinya adalah secara teknis mudharabah itu akad kerjasama antar dua orang, minimal dua orang atau bisa lebih ya. Yang satu disebut pemilik dana, yang satu disebut dengan orang pengelola dana atau mudorib tersebut. Nah, ini yang saya sebutkan dengan mukoyadah dan mutlakoh tadi ya. Yang mukoyadah adalah sohibul memberikan batasan kepada mudorib mengenai tempat, cara atau objek investasinya. Saya bilang di contoh di awal adalah pada mie ayam, tempatnya misalkan mau ditambah objeknya tempat jualan mie ayamnya, kalau di Jogja misalkan beli di daerah Sagan misalkan seperti itu, atau misalkan di daerah mana atau gitu ya. Jadi objeknya ada tempatnya, caranya itu mukoyadah. Dan bagaimana mutlakoh itu, monggo silahkan digunakan dana tersebut untuk usaha apapun, yang penting nanti ada imbal hasil kepada saya atau bagi hasilnya ada begitu, atau bagi ruginya, profit loss sharing tersebut begitu ya. Lah, ada lagi satu ya, mukoyadah itu dalamnya ada executing, ada channeling. Nah, ini nanti kita akan diskusikan di bawah, apa itu executing, apa itu channeling gitu ya. Karena dari kemarin responnya sangat minim gitu ya. Nanti di forum diskusi akan saya berikan ya sedikit inilah, apa itu mudorobah mukoyadah executing dan apa itu mudorobah mukoyadah channeling gitu ya. Nah, biar diskusinya agak hidup lah, beberapa hari pertemuan ini diskusinya tidak hidup gitu ya. Baik. Dan mudharabah mustarokah. Apa itu mudharabah mustarokah? Bentuk mudharabah di mana pengelola dana menyertakan modal dalam kerja sama investasi. Akad ini merupakan solusi sekiranya dalam perjalanan usaha pengelola dana memiliki modal yang dapat dikontribusikan dalam investasi gitu ya. Jadi bahasa simpelnya adalah mudharabah musyarakah itu, kalau mudharabah tadi mutlakoh dan mukoyadah kan saya punya uang, saya berikan uang kepada Anda gitu ya, 1 M misalkan, dengan pembagian Anda dengan keahlian Anda mengelola mie ayam misalkan, saya dengan modal saya. Nah, tapi mudharabah musyarakah itu beda gitu, saya kasih 1 M,
Oke, silahkan 50-50 pembagian hasilnya. Nanti suatu saat misalkan, "Bos, saya pengen ubah nih, saya mendapatkan 60, Anda 40, tapi saya suntikkan dana 500 juta tambahan sebagai bentuk modal eee, modal ini kita." Berarti ini adalah mudharabah mustarokah gitu ya. Nah, titik tel titik tekannya adalah akad ini merupakan solusi sekiranya dalam perjalanan usaha pengelola dana ya, memiliki modal yang dapat dikontribusikan dalam investasi. Pengelola dana, saya pemilik dana atau disebut sohibul mal, dan Anda kawan-kawan adalah pengelola dana atau disebut mudorib gitu ya. Jadi cukup jelas kira-kira di sini. Oke, baik. Ini adalah skema dari mudharabah mustarokah gitu ya. Nih, nasabah dana, dengan sistem pool of fund memiliki dana bank, lalu pengelola nasabah pengelola mudorib, itu bisa juga nanti ada, investor juga begitu yang masuk ya. Bisa juga nasabah atau pengelola tersebut memberikan, dananya juga sebagai bentuk investasi juga begitu ya. Contoh misalkan kalau kawan-kawan tahu Pak Min Klaten, di situ dia menggunakan investor dari luar dengan platform Santara, dia juga memiliki rekanan dengan bank gitu ya untuk penambahan modal. Jadi itu mereka begitu, dan Pak Min sendiri memiliki modal sendiri yang disuntikkan di sendiri. Nah, ini adalah mudharabah mustarokah. Jadi satu tempat itu memiliki sumber dana yang bermacam-macam. Oke, baik. Nah, sekarang kita masuk ke dalam rukun transaksi mudharabah ya. Paling tidak ada 3 ini ya, pemilik modal dan pengelola, lalu ada objek mudharabah ya, modal dan usaha gitu ya. Jadi paling tidak berarti ada transaktor ya, orang yang memiliki modal dan pengelolanya ya, tentu saja ya. Objek mudharabah, modal usahanya, modal dan usaha, modal dalam bentuk uang, usaha dalam bentuknya mie ayam yang sudah jalan atau apa. Lalu adanya omong-omongan lah ya, ijab dan kabul begitu ya. Kalau mau dijabarkan bolehlah ada 5 lah ya. Transaktor itu ada pemilik modal dan pengelola. Lalu objek mudharabah ada modalnya, ada usahanya gitu, dan ijab kabul gitu. Oke, baik, next. Nah, bagaimana bentuk pengawasan dalam transaksi mudharabah? Pengawasan yang berdasarkan pada pedoman yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dilakukan untuk meneliti apakah pemberian informasi secara lengkap telah disampaikan oleh bank kepada nasabah, baik secara lisan maupun tertulis tentang persyaratan investasi mudharabah yang telah dilakukan. Dari sisi bank itu, bank harus memberikan secara detail ya, apa informasinya terkait dengan bagi hasilnya, nisbah bagi hasilnya berapa, mau 50-50 kah, 40-60 kah, 70-30 kah. Nah, itu harus detail disampaikan. Lalu dilanjutkan berapa potongan yang harus dibayarkan ya, pokoknya berapa yang harus balik ke bank gitu. Itu juga harus beritahu kepada nasabahnya. Lalu selanjutnya menguji apakah perhitungan bagi hasil telah ditentukan secara prinsip syariah. Pengenaan 50-50 itu berdasarkan apa? Berdasarkan laba kotor ya. Berdasarkan laba kotor dari sebuah perusahaan gitu. Nah, ini perlu diberitahu kepada mereka apakah prinsip bagi hasil telah dilakukan secara prinsip syariah. Perhitungannya harus diberitahu kepada nasabah bahwa nanti perhitungannya berdasarkan laba kotor. Laba kotornya berapa? Misalkan 7 juta bagi 2 menjadi 50 buat Anda, 50 buat saya, berarti 3,5. Ada beberapa cara, ada revenue sharing, ada profit sharing. Profit sharing menggunakan laba kotor, sedangkan revenue sharing pendapatan bersih begitu. Jadi setelah dikurangin biaya-biaya nanti munculnya berapa, itu yang dibagi begitu. Bagi bank yang menginginkan profit sharing berarti laba kotor ya, dia akan mendapatkan keuntungan lebih besar daripada yang menggunakan revenue sharing begitu. Revenue sharing karena sudah dibagi dengan apa namanya, ya biaya-biaya yang digunakan gitu ya. Revenue sharing dia dapatnya lebih kecil begitu, bisa jadi rugi malah. Nah, untuk memitigasi itu agar bank tidak rugi, jadi dia menggunakan profit sharing begitu. Oke, lalu selanjutnya adalah memastikan adanya persetujuan antara pihak yang berinteraksi lah ya. Lalu memastikan
terpenuhinya rukun dan syarat mudharabah, dan selanjutnya adalah memastikan bahwa kegiatan investasi yang dibiayai tidak termasuk kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariah. Ini adalah peran dari DPS atau Dewan Pengawas Syariah terkait dengan hal ini untuk memastikan bahwa sebuah lembaga keuangan itu sudah sesuai dengan syariah gitu ya kawan-kawan. Nah, ini adalah alur dalam transaksi mudharabah. Yang pertama tentu saja adalah negosiasi dari akad ya, dan akad mudharabah ini lalu pelaksanaan usaha produktif ya, mereka si pengelola dana melakukan usaha produktif. Kalau tadi contohnya membuat mie ayam, ya sudah jalankan dulu mie ayam, lalu pada 1 bulan berikutnya misalkan mulai tanggal 10 ya sudah, besok nextnya tanggal 10 sudah harus berbagi hasil, atau tanggal 9 lah ya tutup bukunya begitu. Lalu yang ketiga ini adalah membagi hasil usaha, keuntungan dibagi sesuai nisbah, kerugian tanpa kelalaian tanpa kelalaian nasabah ditanggung oleh bank syariah. Nah, ini juga penting. Ketika bagi hasil gitu ya. Kalau untung ini baiknya begitu ya. Kenapa kalau profit sharing? Sekali lagi saya katakan profit sharing diambil nisbah yang didapat oleh bank lebih besar gitu ya, tapi resiko yang ditanggung bank juga besar. Jika terjadi kerugian tapi dengan tanda kutip tanpa kelalaian nasabah, maka kerugian dalam bentuk modal, saya ulangi, kerugian dalam bentuk modal ditanggung oleh bank syariah. Jadi modalnya hangus, ya sudah hangus gitu. Tapi kalau ada kelalaian di nasabah ya, maka nasabah wajib membalikan tersebut juga begitu. Jadi misalkan salah manajerial begitu kan, uang yang dipakai uang yang punya, modal yang punya malah dipakai untuk kepentingan pribadi. Nah, kayak gitu-gitu maka ini. Tapi andai kata terjadi force major ya, atau misalkan terjadi bencana alam dan lain sebagainya, itu bank yang pengelola dana hanya menanggung kerugian dari operasionalnya. Maksudnya perusahaannya bangkrut, mie ayamnya hilang, rusak dan lain sebagainya, tidak bisa beroperasi lagi, itu kerugian yang ditanggung oleh pengelola dana begitu ya. Nah, lalu ketiga itu ya, bank syariah menerima porsi laba satu, lalu yang kedua menerima kembalian modal gitu ya. Kepada bank syariah itu imbal hasilnya adalah menerima porsi laba satu, tentu saja 50-50, misalkan 50% dari itu diterima oleh bank syariah, lalu menerima juga pengembalian modalnya. Karena itu tadi dalam bentuk modal usaha ya. Jadi itu uang nasabah juga melalui pool of fund itu disampaikan kepada mudharib. Jadi seperti itu. Dan sedangkan nasabah dia hanya mendapatkan porsi laba saja, 50-50 ya, 50% itu dia masukkan ke dalam kantong mereka sendiri. Ya, oke. Dan bagi cakupan dari akuntansi mudharabah bagi bank syariah itu dalam akuntansi PSAK ya, penyataan standar akuntansi keuangan, itu nomor 105 tahun 2007 tentang akuntansi mudharabah. Standar ini mengatur pengakuan dan pengukuran transaksi baik dari sisi pemilik dana maupun dari sisi pengelola dana. Silakan dicek di sana andai kata kawan-kawan, nanti juga next akan saya sampaikan di pertemuan selanjutnya. Oke, itu mungkin sekian dulu ya. Nanti kalau misalkan ada yang tanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar. Bukan komentar YouTube, tapi komentar dalam e-learning. Oke, thank you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.